kita bakal bikin sesuatu yang spesial edisi bulan Ramadan. Yang pertama kita bakal bikin es buah jelly. Di sini aku pakai buah-buahan 3 macam. Yang pertama ada anggur. Buat anggurnya aku kupas dulu, terus aku potong-potong jadi 4 ya. Dan kemudian kalau udah dipotong, masukin ke cetakan jelly yang bulat-bulat. Nah, kalau udah kita sisihkan dulu, terus kita bikin agar-agarnya. Agar-agar yang dipakai sesuai dengan jenis buahnya. Di sini aku pakai anggur dan aku pakai Nutrijel anggur. Masaknya seperti biasa, tapi airnya dikurangin. Di sini takarannya 700 ml, airnya aku jadiin 600 ml, terus gulanya dari 1 gelas aku jadiin ke 100 gram. Kalau udah masak, kita tuang ke cetakannya kayak biasa. Aku cukup pakai 1 cetakan jelly kayak gini, sisanya bakal aku simpan di cetakan yang lain. Itu nantinya buat sup buah yang bakal kita bikin di hari berikutnya. Next, buah yang kedua yaitu mangga. Aku bakal potong kotak-kotak lagi kayak si anggur. Dan kita masukin lagi ke dalam cetakan jelly. Terus kita bikin lagi Nutrijel mangga. Soalnya dia pakai mangga kan. Pakai gula dan air sesuai takaran yang pertama tadi. Terus masukin ke cetakan, tunggu sampai set, dan sisanya kita masukin ke tempat lain. Dan buah yang ketiga yaitu melon. Melonnya nggak kita pakai semua, kita cuma pakai 2 potong. Terus kita potong-potong kotak lagi kayak yang sebelumnya. Dan kita masukin ke cetakan jelly bulat lagi. Terus kita masak Nutrijel melon. Kalian boleh ganti sama Nutrijel plain, tergantung selera masing-masing. Tapi biar lebih berasa buahnya, mending kalian pakai per masing-masing buah. Gak usah yang plain. Soalnya menurut aku yang plain itu agak aneh, tapi mungkin bakal tersamarkan sama susunya. Nah, ini semua jelinya udah ngeset. Pertama kita masukin anggur, terus yang kedua masukin mangga, dan next kita bakal masukin yang melon. Kemudian kita bakal campur dia sama susu. Susunya aku pakai susu evaporasi sama susu kental manis. Ini 1 kaleng ini sekitar 350 ml, tapi nggak aku pakai semua, sekitar 250 mungkin yang kepake. Dan tambahin susu kental manis sesuai selera aja. Kalau menurut kalian masih kurang, boleh tambahin lagi. Dan yang gak kalah penting yaitu es batu. Tanpa es batu gak bakal lengkap dong. Dan kalian tahu kenapa aku cuma pakai susu evaporasinya sekitar 250 ml? Soalnya nanti es batunya bakal mencair dan kuahnya bertambah. Dan ini dia kalau udah jadi. Dan aku lupa nambahin biji selasi. Harusnya pakai biji selasi. Next, takjil yang kedua. Di hari yang kedua, aku bikin mango sago. Pertama-tama kita bakal rebus sagu mutiaranya dulu. Pakai metode 5-37.
5 menit kita rebus di air mendidih. Tunggu dia mendidih dulu baru hitung 5 menit. Terus kita diamin selama 30 menit. Ditutup ya, jangan sampai nggak ketutup. Dan kalau udah 30 menit, kita tambahin air sedikit lagi. Kemudian kita rebus selama 7 menit dari dia mendidih. Dan kayak gini deh bentukan sagu mutiaranya. Ini tinggal dicuci aja. Kayak gini bentukannya kalau udah dicuci. Jangan lupa cuci sama air yang bersih sampai semua lendirnya itu menghilang. Tinggal disisihkan dan disimpan. Next kita bakal olah mangganya. Aku pakai 2 biji mangga. Buat mangga yang pertama bakal aku blender sampai halus. Blendernya itu boleh dicampur sama susu, boleh enggak. Tapi di sini aku campur sama susu evaporasinya. Biar nantinya dia makin smooth. Kalau udah kita sisihkan dulu. Next kita bakal rendam biji selasinya pakai air. Airnya terserah, boleh air hangat, boleh air biasa aja, sama aja sih. Kemudian buat mangga yang satu lagi bakal kita potong dadu. Nah, prepare bahannya udah selesai semua. Saatnya kita plating. Pertama masukin dulu mangga yang udah kita blender tadi. Sepengennya kalian aja. Terus tambahin sama sagu mutiara sebanyak yang kalian mau. Dan tambahin selasi. Terus tambahin juga nata de coco, ini opsional, boleh ya boleh enggak. Dan kemudian kita tambahin sama jelly. Ingat jelly ini sisa jelly dari es buah jelly yang sebelumnya. Terus kita tambahin es batu secukupnya aja. Kemudian kita tambahin susu evaporasi, kalian boleh ganti sama susu UHT, tergantung kalian pengennya kental atau enggak, creamy atau enggak. Soalnya kan susu evaporasi ini lebih creamy dibanding susu UHT. Nah, kemudian tambahin susu kental manis. Di sini aku nggak tambahin gula lagi. Terakhir kita masukin potongan mangga yang tadi. Nah, cantik kan? Kayak gini jadinya. Next, di hari ketiga aku bikin sop buah. Dan buah-buahan yang aku pakai lumayan lengkap. Pertama-tama kita bakal olah dulu mangganya. Enggak diolah sih, dipotong-potong aja. Nah, si mangganya bakal kita potong dadu. Udah. Terus kita masukin ke tempatnya, ke wadah yang gede.
Kemudian kita bakal potong-potong melonnya. Dipotong dadu lagi kayak mangga. Enggak dadu ini segitiga. Dan kita campurin dia ke mangga yang tadi. Next ada pir. Kita pakai setengahnya aja. Kemudian kita potong-potong lagi jadi kayak segitiga. Dan kita tambahin lagi ke buah-buahan yang udah dipotong tadi. Kemudian anggur. Anggurnya aku kupas, jadi ya kalian tahulah. Anggurnya dibelah dua aja cukup. Terus ditambahin ke buah-buahan yang tadi. Dan terakhir buahnya yaitu apel. Pakai setengah aja kayak si pir tadi. Terus kita potong-potong segitiga lagi kayak si pir sama si melon. Dan tambahin ke campuran buah yang tadi. Selanjutnya buat perjeli-jelian. Kita ambil jelinya sekitar 3 potong. Terus kita potong-potong dadu. Ini jeli yang mangga, kita sisihkan dulu. Kemudian jeli melonnya. Dipotong-potong dadu lagi sama kayak si mangga. Terus disisihkan lagi. Kemudian kita potong jeli anggur. Terus kita campurin semua jelinya ke dalam buah-buahan yang tadi. Lihat nggak sih terlalu banyak bukannya? Tapi nggak apa-apa lah, biarlah dia meluap. Masih ada nih nata de coco. Buang airnya ya. Airnya itu, airnya kebanyakan gula. Oh iya, jangan lupa selasihnya. Tambahin air, terus diaduk. Dan yang gak kalah penting, sirup. Kalian boleh pakai sirup apapun, boleh sirup melon atau koko pandan. Kemudian tambahin es batunya. Selanjutnya tambahin persusuan susu evaporasi, dan ini pun susunya nggak habis semuanya. Tambahin biji selasih yang udah mengembang tadi. Tambahin lagi susunya kalau masih kurang. Dan udah meluap. Kemudian kita tambahin sama susu kental manis. Susu kental manis yang aku pakai itu sebanyak ini doang loh. Sebanyak ini doang. Dan udah semua, tinggal diaduk aja. Kayaknya ini sop buah yang versi yang isinya terlalu banyak.
Dan ini yang udah aku salin. Pengen gak tuh? Pengen gak? Pengen lah ya. Dari ketiganya tadi, kalian pilih yang mana?